Shalom. Hari ini kita akan menemukan kitab Kejadian pasal 2, teksnya ayat 15 sampai 24. Dan sudah dibagi dua paragraf. Paragraf yang pertama ayat 15 sampai 17. Manusia ditempatkan Taman Eden untuk menguasakan dan memelihara. Dan Tuhan memberi perintah, janganlah kau makan buahnya pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Paragraf yang kedua ayat 18 sampai 25. Tuhan membuat seorang perempuan dan membawanya kepada manusia, dan mereka menjadi satu daging. Kesimpulannya, Tuhan menempatkan manusia di Taman Eden dan menugaskan mereka untuk menguasakan tanah tersebut dan menjaganya. Tuhan menugaskan mereka bukan hanya menjaga tetapi juga melawannya, dan juga memberi tugas untuk memberi nama kepada semua binatang agar manusia dapat melihat semua ciri khas dari semua objek di dunia ini, dan memberi hanya satu larangannya, yaitu tidak boleh memakan buah pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Itu satu-satunya janji yang dibuat antara Tuhan dan manusia yang harus dipatuhi. Lalu Tuhan berikan penolong yang sepadan untuk manusianya. Adam menyebut penolong yang terbuat dari tulang rusungnya sebagai tulang dari tulangku dan daging dari dagingku, menghargainya dan bersetubuh dengan dia. Ajaran tentang Allahnya, pertama, Allah mengambil manusia dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk menguasakan dan memelihara taman itu. Kedua, Allah memberi perintah ini kepada manusia. Boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Ketiga, Tuhan Allah membuat seorang perempuan sebagai penolongnya dengan salah satu lusuk dari manusia, sebab tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Ajaran tentang manusianya, pertama, ketika Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara dan dibawanya semuanya kepada manusia, manusia memberikan nama-nama kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Kedua, ketika Allah membawa seorang perempuan kepadanya, manusia berkata, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Ketiga, mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Aplikasinya, pertama, jangan berbuat yang jahat dengan melakukan makan, minum, atau berkata yang Tuhan tidak bolehkan. Tuhan tidak bolehnya itu memakan buah pengetahuan yang baik atau yang jahat itunya. Namun bukan hanya itu saja. Kita harus berjaganya dirinya sendiri supaya tidak berbuat dan tidak melakukan yang Tuhan tidak bolehkan. Kedua, menjadi satu suami dan istri secara jasmani dan secara rohani di dalam Yesus dengan terbuka rahasia dan saling memeliharanya. Memang telanjang pun mereka tidak malu. Itu artinya apa ya? Karena mereka tidak berbuat yang jahat kepada mereka, tidak berbuat yang salah kepada mereka, sehingga mereka tidak malu. Kita juga begitu, supaya tidak malu di hadapan siapapun, di hadapan Tuhan atau di hadapan teman atau di hadapan suami istri pun, kita harus melakukannya dengan baik saja, yang dengan benar saja. Jadi PR praktik hari ini, saling menghargai suami istri dan saling memelihara dan menolong sebagai setubuh. Dan
hanya melakukan yang baik kepada semua orangnya, supaya tidak malu di hadapan mereka. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu menjadi telanjang pun tidak malu, karena tidak berbuat yang salah. Kita harus hidupnya demikian itu. Inilah kehendak Tuhan. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.